Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Falahi. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer Reguler 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Oke, untuk pendahuluan, perkembangan bahasa gaul remaja di media sosial semakin cepat dan luas. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi yang dimanfaatkan dalam berkomunikasi. Untuk itu, leksikon bahasa gaul berkembang sejalan dengan dinamika remaja. Seperti yang kita ketahui, untuk bahasa gaul ini semakin kesini semakin banyak seperti itu. Jadi untuk leksikonnya tentu saja akan semakin berkembang. Oke, selanjutnya di sini ada konteks pemakaian bahasa gaul. Oke. Penggunaan bahasa gaul oleh remaja juga ditentukan oleh konteks pemakaiannya. Adapun konteks penggunaan bahasa gaul oleh remaja berlangsung dalam yang pertama, yaitu obrolan santai, seperti sesama teman, seperti itu di tongkrongan atau di mana kan kita ngobrol santai, biasanya memakai bahasa gaul atau bahasa yang tidak baku. Yang kedua yaitu merespon persetujuan antara penutur dan mitra tutur, yaitu seperti ngobrol seperti itu ya, penutur dan mitra tutur. Oke, yang ketiga, merespon kekaguman atas sesuatu. Misal bahasa gaulnya, misal kita melihat teman kita beli motor baru, terus bahasa gaulnya itu contohnya anjay gitu atau keren seperti itu. Yang keempat, merespon hal yang kurang disukai terhadap perilaku atau sikap yang ditunjukkan seseorang. Biasanya ini bahasa-bahasa yang untuk mencemooh atau menyindir ya teman-teman, bahasa gaulnya. Oke, selanjutnya, tujuan pembentukan bahasa gaul oleh remaja. Berdasarkan hasil interview pada remaja yang menggunakan bahasa gaul, maka dapat diperoleh hasil bahwa tujuan penggunaan bahasa gaul yang mereka lakukan yaitu untuk ini lanjutan dari yang tadi, itu konteks. Ini tujuannya yaitu yang pertama untuk menyapa biar kita lebih santai ya, seperti yang poin pertama tadi. Yang kedua untuk bercanda, sama ini seperti menyapa. Yang ketiga untuk menyindir atau mencemooh. Yang keempat untuk mengingatkan atau menegur. Yang kelima untuk membangun keakraban dalam pertemanan. Seperti yang kita ketahui, tujuan penggunaan bahasa gaul di dalam oleh remaja itu biasanya untuk lebih ke arah keintiman dan keakraban antar teman seperti itu ya, agar lebih akrab seperti itu. Oke, yang selanjutnya, pola pembentukan bahasa gaul. Bahasa gaul remaja milenial di media sosial sangat dinamis perkembangannya. Untuk itu, temuan wujud bahasa gaul dikelompokkan menjadi 3 aspek, yakni pola pembentukan yang meliputi singkatan, akronim, dan pemendekan kata. Oke, kita akan jabarkan. Yang pertama, pola bahasa gaul berupa singkatan. Nah, di sini sudah ada tabel, yaitu contohnya seperti DM, ini direct message, yaitu ini bahasa asing. LOL, logging outload atau tertawa, ini ada OTW, ada ya, bisa dilihat sendiri di sini teman-teman. Di sini ada maknanya. Oke, yang bahasa gaul remaja milenial berupa singkatan menunjukkan bahwa pola pembentukan yang terdiri dari 1 hingga 3 kata yang berjenis kata benda, kata sifat, preposisi, dan kata seru. Pada pola singkatan ini, bahasa gaul disusun berdasarkan unsur fonem di awal kata, kecuali pada kata thanks yang disingkat menjadi 2 fonem, yaitu TX. Sepertinya contohnya, misal satu fonem ini DM, D-nya direct, M-nya message. Seperti kalau TX ini kan thanks harusnya 1 fonem, tapi ini jadi 2 fonem, TX. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya, pola bahasa gaul berupa akronim.
Di sini ada contohnya yaitu mager, malas gerak, yaitu ditunjukkan bagi seseorang yang tidak banyak beraktivitas. Seperti itu ada caper, japri, kuper, modus, pansos, dan lain-lain. Oke, di sini pola pembentukan persukuan mengambil suku pertama di masing-masing kata seperti pansos dan japri, yaitu pansos panjat sosial dan japri jawab pribadi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya pola bahasa gaul berupa pemendekan kata. Oke. Seperti misalnya ini di sini ada cantik jadi chance, halusinasi jadi halu. Biasanya sans ini yang sering saya ucapkan di tongkrongan santai jadi sans, seperti itu. Di sini ada makna-maknanya. Dan data tabel menggambarkan data bahasa gaul remaja milenial berupa pemendekan pada sapaan dan bentuk asertif yang memberi penjelasan terhadap suatu keadaan sebenarnya. Dalam hal ini, pemendekan dapat berupa pengekalan satu kata, pengekalan dua suku kata, dan pengekalan suku kata disertai perubahan bunyi. Contohnya seperti di sini lur, artinya dulur, sapaan keakraban yang mengandung arti persahabatan dalam bahasa Jawa. Jadi kayak dipenggal gitu ya teman-teman, nggak lengkap tuh. Brother jadi bro, seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya, dari materi yang saya sajikan kesimpulannya yaitu bahasa gaul remaja berkembang dan mengalami kedinamikaan di setiap kurun waktu. Hal ini tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang melatar belakangi kehadiran bahasa gaul seperti perkembangan sosial, budaya, serta teknologi dan informasi yang ada. Adapun penyerapan bahasa asing sebagai sumber bahasa gaul yang banyak dilakukan remaja milenial akibat dampak globalisasi. Hal ini tentu tidak terlepas pada konsep bahasa yang selalu dinamis dan berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Bahasa gaul juga menjadi lebih variatif, interaktif dan komunikatif sebagai bahasa pergaulan remaja. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.